Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Setiap kita yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya melalui program Bible and Coffee ini. Saudaraku, bagi setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, saya sangat mengencourage setiap kita untuk membagikan kembali melalui sosial media kita, WhatsApp group, dan saya percaya apa yang memberkati kita juga pasti bisa memberkati orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo jadi berkat. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, hari ini menjadi hari dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan atas kami. Kami mau buka hati kami kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 71, ada satu perkataan pemazmur yang sering kali membuat kita terheran-heran. Kok bisa ya? Kenapa begini gitu kan? Karena ini perkataan yang seringkali jarang diujarkan atau jarang diucapkan oleh orang-orang percaya. Pemazmur bilang begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jarang, bahkan hampir tidak ada kalau kita bilang ya tertindas itu baik. No, gak ada orang yang mau tertindas hidupnya. Orang berkata pasti ya diberkati itu baik bagiku. Ya dapat dapat berkat itu baik bagiku. Ya sehat itu baik bagiku. Ya nggak difitnah itu baik bagiku. Tapi coba kalau difitnah itu tertindas itu baik bagiku. Itu agak susah untuk diucapkan. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada setiap kita tentang bagaimana menyikapi segala yang tidak baik itu dari sudut pandang yang baik. Melihatnya dari sudut pandang yang baik, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa pemazmur bilang begitu? Karena pemazmur bilang begini, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, gitu kan? Mau yang jahat, mau yang baik, mau rancangan-rancangan yang tidak baik, itu bisa saja terjadi dan menghampiri hidup kita. Sekarang tinggal sikap kita. Sama-sama bilang sama saya, sikap saya. Nah, iya kan? Tinggal sikap kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang datang atas hidup kita. Kita bisa menyikapinya itu sebagai sesuatu yang baik, atau kita bisa menyikapi itu sebagai sesuatu yang buruk. Itu tergantung kita, makanya sudut pandang atau cara pandang setiap kita dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan sangat mempengaruhi kuat atau lemahnya kita dalam menjalani hidup ini, saudaraku. Dan pemazmur hari ini mengajarkan kepada setiap kita, aku tertindas, itu baik bagiku. Aku dihianati, itu baik bagiku. Aku difitnah, itu baik bagiku. Aku mengalami kesusahan, kerugian, itu baik bagiku. Kenapa dikatakan baik? Oh, ternyata di balik semuanya itu, ini kata kuncinya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketetapan Tuhan tidak selamanya semua harus melulu, ya kan, baik buat kita. Karena terkadang ada yang baik buat kita belum tentu benar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Baik buat kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, belum tentu benar. Itu sebabnya kita harus melihatnya. Lihat, Yusuf difitnah, Yusuf dijual sebagai seorang budak. Menurut ukuran manusia itu gak baik. Tetapi Yusuf ketika mengalami hal itu, dia baru mengerti di akhir perjalanan hidupnya. Dia bilang, oh, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk merancangkan kebaikan bagi kehidupan banyak orang. Itu ternyata kan pembelajarannya itu. Ketetapan Tuhan itu selalu baik, sekalipun caranya terkadang dalam tanda kutip itu tidak baik buat kita. Lihat Daud, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu pembentukan bagi Daud. Lihat bangsa Israel harus mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Itu tidak baik bagi mereka, tetapi baik buat karakter mereka. Pembentukan terjadi selama 40 tahun itu. Jadi ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Menurut kita itu tidak baik.
Tetapi ketika di hari-hari selanjutnya kita akan melihat, oh ternyata semua ini terjadi karena Tuhan izinkan pembentukan. Oh ternyata semuanya ini terjadi karena Tuhan mau membentuk karakter saya. Oh ternyata semua ini terjadi untuk mendatangkan yang baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, cara pandang kita menentukan kuat atau lemahnya hidup kita dalam menjalani hidup. Saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena ingat, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itu hidupmu dipegang oleh Tuhan dan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dalam tangan Tuhan. Kapan hidup kita dalam tangan Tuhan? Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka saat itu Tuhan memimpin hidup kita. Bagian kita berserah, ikuti saja alurnya, jalani saja hidupmu. Sekalipun terkadang ada masuk tahapan-tahapan di mana ada kesukaran, ada padang gurun, ada kesusahan, itu bagian dari pembentukan. Itu bagian daripada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau kata pemazmur bilang, aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Iya kan? Sehingga akhirnya segala sesuatu yang terjadi menimpa hidup kita, kita melihat dari sudut pandang, cara pandang Tuhan melihatnya. Oh, masalah ini gak membuat saya susah. Sekalipun masalah ini gak mudah buat saya, tetapi ini membentuk karakter saya untuk menjadi pribadi yang kuat. Oh, saya difitnah, saya dihianati, oh saya dirugikan. Itu gak membuat saya hancur, tetapi itu melatih saya untuk saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Sehingga dalam setiap keadaan kita jadi belajar. Karena hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita belajar banyak hal dan mendapati banyak hal untuk membuat setiap kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, perhatikan, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kalau ada sesuatu menimpa hidup kita, itu kita dididik, kita diajar, kita dilatih, kita dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat menjalani hidup di dunia ini. Makanya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari cara pandang kita, itu mesti kita ubah. Sudut pandang kita itu harus kita ubah untuk melihat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak ada tuh namanya anak-anak Tuhan komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Saya udah ikut Tuhan tapi kenapa ini terjadi? Saya udah berdoa tapi kenapa belum jawab-jawab? Saya udah begini tapi kenapa begitu? Saya udah begini. Banyak hal akhirnya yang membuat kita mengeluh. Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu yang diajarkan. Kenapa sih firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena cara pandang kita benar. Orang yang cara pandangnya salah, sudut pandangnya salah, gak akan bisa bersyukur melihat hidupnya dirugikan. Nah, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo miliki konsep berpikir yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya hidup yang diserahkan kepada Tuhan akan Tuhan pimpin masuk ke dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan. Tetapi seringkali rancangan dan rencana Tuhan itu membentuk karakter, mendidik hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang tangguh menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar hidup kami milik Tuhan. Ketika kami memberikan hidup kami milik Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka kami tahu Tuhan ambil alih hidup kami. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan pakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun yang kami hadapi hari-hari ini tidak mudah, sekalipun yang kami hadapi hari-hari ini tidak gampang, tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang memimpin hidup kami, yang membawa masuk dalam seluruh rencana dan rancangan ketetapan Tuhan terjadi. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini dimanapun mereka berada sedang menghadapi keadaan, kesusahan, masalah yang mereka sedang gumul dalam mereka mengiring Tuhan. Hamba berdoa biarlah mulai hari ini cara pandang kami menghadapi setiap situasi keadaan yang terjadi bagi hidup kami boleh
melihat segala sesuatunya itu sebagai cara Tuhan mendidik dan mendewasakan hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba juga ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya.